Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari proyek UDU kami. Sebelum kami menjelaskan tentang proyek kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, termasuk saya sendiri. Yang pertama adalah Rafika Rukiano dengan 3 digit NIM terakhir 110. Yang kedua ada Lizam Sabit dengan 3 digit NIM terakhir 106. Yang ketiga ada saya sendiri, Teuku Rifki dengan 3 digit NIM terakhir 129. Dan yang terakhir ada Farhan Putra dengan 3 digit NIM terakhir 115. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai studi kasus yang akan kami gunakan, yaitu adalah perusahaan ABC yang bergerak di bidang industri manufaktur yang memproduksi mebel. Perusahaan ABC seringkali mengalami produk hasil olahan mereka yang tidak sesuai dengan standar, dikarenakan penggunaan bahan olahan yang digunakan kurang teratur dan ketidakjelasan pengecekan barang. Oleh karena itu, perusahaan ABC memerlukan sistem yang dapat mengelola pekerja mereka supaya produk hasil mereka memenuhi standar operasional. Di sini untuk bisa menyelesaikan studi kasus yang sudah saya jelaskan barusan, kami menggunakan 3 modul untuk menerapkan upaya kami. Yang pertama ada di Human Resource. Di sini kami akan menggunakan employee. Employee sendiri akan digunakan untuk mengelola karyawan dalam melakukan tugasnya masing-masing. Yang kedua, kami akan menggunakan manufacturing. Di manufacturing kita akan menggunakan 2 fitur, yaitu manufacturing yang dimana ini digunakan untuk sebagai perintah produksi yang terdiri dari berbagai operasi untuk mendapatkan produk jadi. Dan fitur kedua adalah quality, di mana di quality ini digunakan untuk mengatur pengecekan kualitas suatu barang. Untuk modul yang terakhir kita akan menggunakan inventory. Inventory sendiri kita akan menggunakan fitur inventory yang digunakan untuk mengelola produk dan bahan baku. Untuk penjelasan lebih detailnya, setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Putra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur employee dari modul HR atau Human Resource. Di sini kami memiliki 5 karyawan dengan job desk yang berbeda-beda. Ada karyawan A, B, C, D, E. Ini contoh karyawan A. Dia memiliki job desk sebagai quality control. Lalu kita punya D, B, E, C. Untuk B dan C bertugas untuk memproduksi meja, dan D dan E untuk memproduksi kursi. Ini adalah D, karyawan D akan bertugas untuk produksi kursi. Lalu C juga akan bertugas untuk produksi meja. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya untuk manufacturing sendiri akan saya jelaskan perkenalkan nama saya Rizam Hikmah Faiz dengan 3 NIM digit terakhir 106. Yang pertama, sesuai dengan studi kasus yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh rekan saya yaitu Farhan, sudah mengelola pekerja untuk menghasilkan suatu produk.
Nah, di sini yang menjadi masalah utama adalah perusahaan seringkali mengalami produk hasil yang tidak sesuai dengan standar, dikarenakan penggunaan bahan olahan yang digunakan kurang teratur dan ketidakjelasan pengecekan barang. Oleh karena itu, yang pertama di sini kita memerlukan yang pertama, kita ke inventory dan kita menginput produk-produk dan bahan baku apa saja yang akan digunakan dalam produksi. Di sini ada kursi dan meja, lalu baku untuk produksi, seperti amplas, bor, kayu, gergaji, dan yang lain-lain. Setelah kita mengatur bahan baku dan produk di inventory, selanjutnya kita ke manufacturing untuk perintah produksi. Di manufacturing, sebelumnya kita harus menentukan bill of materials terlebih dahulu atau bahan baku dari masing-masing produk. Di sini ada dua produk yang akan diproduksi, yaitu kursi. Dalam produk kursi ini kita bisa mengatur dan menginput bahan baku apa saja yang nantinya akan kita gunakan. Begitu juga dengan produk meja. Kita juga bisa menginput dan juga setelah kita menginput bill of materials atau bahan baku, kita juga harus mengatur work center atau tempat di mana produksi dilakukan. Nah, di sini saya sudah menginput work center untuk produksi kursi dengan kapasitasnya, waktu produksinya, dan lain-lain. Oke, sekarang kita langsung mulai ke manufakturnya. Di sini kita menggunakan manufacturing order. Kita pilih yang new. Nah, setelah itu kita akan memilih produk apa yang ingin kita buat. Misal di sini saya memilih produk kursi. Nah, di saat saya memilih produk kursi, di sini langsung muncul berbagai komponen atau bahan baku yang digunakan untuk membuat produk kursi. Di sini kita juga bisa memilih karyawan yang nantinya akan membuat atau memproduksi kursi ini. Misal kita memilih karyawan B, kita juga bisa memilih deadline atau tanggal pengerjaannya. Setelah itu, lalu kita pilih work orders-nya juga, yang kita bisa langsung add line. Nah, di sini kita bisa kasih nama work orders-nya kursi. Kita pilih work center-nya produksi kursi. Nah, di sini langsung muncul expected durasinya itu 1 jam. Tinggal kita confirm. Nah, setelah ini komponen status kita masukkan kuantitas yang akan kita produksi 1. Nah, kita cek dulu komponennya apakah sudah lengkap, komponen status available. Nah, setelah itu kita langsung mulai proses produksinya, start. Nah, misalkan ini proses produksinya in progress atau sedang dalam progress. Misalkan proses produksi sudah selesai, kita bisa klik centang. Nah, dan sebelum kita jual, kita tidak bisa langsung memasarkannya karena di sini masih harus ada quality checks untuk mengecek kualitas produk sebelum dipasarkan apakah produk tersebut layak jual atau tidak. Nah, untuk selanjutnya, untuk quality check saya serahkan kepada rekan saya, Rafikar. Baik,
Kemudian pada bagian quality, pada bagian menu quality control, kita akan menggunakan quality point untuk menentukan konfigurasi dari quality check. Di sini kami semisal menggunakan produk yang akan dilakukan untuk uji kualitas seperti kursi dan meja. Kemudian untuk kategorinya kami memilih AL dan operasinya kami memilih manufacturing. Untuk kontrol bagian kontrolnya kita memilih kontrol per produk, yang dimana akan memilih pengecekan tiap produk barang. Kemudian untuk kontrol frekuensinya kami memilih AL dan tipenya kami memilih pass fail, yang dimana jika barang tersebut memenuhi kualitas dia akan pass, dan jika tidak memenuhi kualitas dia akan fail. Dengan tim pengecekan yakni quality check team. Untuk instruksinya ini bisa menyesuaikan. Sebagai contoh kami menggunakan seperti ini, yang dimana ketentuan maksimalnya seperti garisan yang tidak mengganggu estetika dengan sedikit perbedaan warna pada kayu alami, atau kegagalan struktur kursi tidak stabil atau tidak bisa menahan beban. Dan meja, untuk meja goresan kecil pada bagian yang tidak terlihat, misalnya sisi bagian bawah meja, dan perbedaan warna alami pada kayu, dan retak besar deformasi atau permukaan meja yang tidak rata. Kemudian masuk pada bagian quality check, yang dimana digunakan untuk pengecekan barang produk yang sudah diproduksi tadi, yang dimana jika sesuai ketentuan yang sudah dibuat tadi, semisal produk yang dibuat tadi sudah memenuhi standar, semisal tidak ada bagian semisal memenuhi standar operasional yang ditentukan, maka kita bisa memilih pass. Dan jika produk tersebut tidak memenuhi standar, maka akan bisa memilih fail dengan memberikan ketentuan bagaimana produk itu tidak memenuhi standar. Semisal produk tersebut tingginya tidak sesuai dengan standar, maka pada bagian quality alert akan muncul bahwa produk tersebut, produk kursi tingginya tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Baik, selanjutnya kembali ke bagian manufacturing. Saya serahkan ke rekan saya. Oke, untuk yang setelah pengecekan, kita bisa kembali mengecek ke manufacturing. Kita bisa kembali ke manufacturing, operation, manufacturing order yang tadi. Nah, tadi setelah ini produk yang dibuat sudah mengalami pengecekan, dan di sini pengecekannya itu fail, jadinya quality check-nya itu merah.
dan ini produk sehingga ada yang namanya quality alert atau seperti peringatan yang bisa kita gunakan. Jadi kalau misal produk yang tidak sesuai atau kualitinya tidak sesuai, kita bisa unplan atau kita bisa cancel produksinya, atau misal kita produksinya pas atau quality checknya sesuai dengan standar, kita bisa produce semua produk. Jadi kita bisa produce semua produk setelah produknya melewati quality check. Jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada teman saya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari project untuk menyelesaikan studi kasus yang sudah kami pilih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.